Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Lanjut berita pertama, media Vietnam malu dengan tingkah tak terpuji Duan Van Hau. Laudong yang dikenal sebagai salah satu media Vietnam ternama merasa malu dengan tingkah tak terpuji Duan Van Hau. Rasa malu itu terlihat dalam pemberitaan Laudong tak lama setelah Vietnam menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0. Apakah Duan Van Hau menerima kartu merah jika ada VAR? Tulis Laudong. Back Duan Van Hau terus meninggalkan citra kurang bagus saat merebut bola dengan memasukkan kedua kaki secara bersamaan ke pemain Indonesia. Untungnya tidak mendapat kartu penalti. Duan Van Hau memang tengah menjadi perbincangan panas oleh para fans timnas Indonesia. Back jangkung dengan nomor punggung 5 itu menjadi sorotan karena rentetan aksi kasarnya saat melawan timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF. Tercatat Duan Van Hau telah melakukan pelanggaran keras 2 kali kepada pemain timnas Indonesia yang luput dari kartu wasit. Pada menit ke-54, Duan Van Hau melakukan tackle 2 kaki ke arah Dendi. Menariknya wasit tidak memberikan kartu sama sekali. Lalu pada menit ke-92, Duan Van Hau juga menerjang Ricky Kambuaya di kotak penalti Vietnam. Komentator resmi AFF pun tampak terkejut saat timnas Indonesia tidak diberikan hadiah tendangan 12 pas. Hasil imbang 0-0 pun membuat timnas Indonesia mau tak mau tampil mati-matian ketika melawan Vietnam pada leg kedua Piala AFF di National Stadium Maidin Hanoi, Senin 9 Januari 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, Shin Tae-yong tantang Park Hang-soo, lihat saja nanti di stadion. Semifinal leg kedua Piala AFF 2022 antara timnas Vietnam melawan Indonesia akan digelar di Stadion Vietnam pada hari Senin besok. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan pelatih timnas Vietnam Park Hang-soo perang pernyataan terbuka. Shin Tae-yong belak-belakan membalas komentar rekan senegaranya asal Korea Selatan itu. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0. Pasca leg kedua, Park Hang-soo menyebut timnas Indonesia memanglah lawan yang kuat. Namun ia mengklaim bahwa Vietnam lebih kuat dibanding Indonesia. Komentar Park Hang-soo itu langsung dibalas Shin Tae-yong lewat sebuah tantangan terbuka. Meski laga akan berlangsung di Vietnam, Shin Tae-yong mengaku tak gentar. Dia siap menunjukkan bahwa timnas Indonesia tahun ini lebih kuat dari Vietnam. Hasil pertandingan akan berbicara bagaimana soal status tim kuat ini. Lihat saja nanti di stadion hasilnya seperti apa, kata Shin Tae-yong. Jelang berlaga ke markas Vietnam, Shin Tae-yong menilai bahwa sisi penyelesaian akhir skuad Garuda masih menjadi PR. Untuk itu di jeda 2 hari ini, Shin Tae-yong kembali memfokuskan pada sisi penyelesaian akhir. Soal mental pemain, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak meragukan Fahrudin dan kawan-kawan. Shin Tae-yong yakin para pemain tetap percaya diri meski akan bermain di hadapan supporter Vietnam. Tolong harus masyarakat tahu bahwa Indonesia saat ini bukan Indonesia yang dulu. Secara fisik, mental semua sudah berbeda. Tidak perlu khawatir masalah mental pemain meski mereka harus bermain tendang nanti melawan Vietnam. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, media Vietnam protes timnas Indonesia charter pesawat ke Hanoi. Tim nasional Indonesia dianggap berbuat curang oleh media Vietnam jelang leg kedua semifinal Piala AFF sebab skuad Garuda memakai pesawat charteran di Hanoi dan bisa sampai lebih dahulu ketimbang tuan rumah. Vietnam harus tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat untuk melakoni leg pertama semifinal. Laga itu berakhir 0-0. Sementara leg kedua akan berlangsung Senin 9 Januari 2023, yaitu besok di Stadion Hanoi, Vietnam. Pemenangnya dipastikan melaju ke partai pamungkas. Menurut media Vietnam Zing News, kedua tim terbang ke Hanoi sehari setelah leg pertama. Hanya saja skuad Garuda diperkirakan sampai terlebih dahulu di lokasi karena memakai pesawat charteran. Skuad Vietnam disebutkan baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 7 Januari sore. Mereka akan terbang ke Hanoi.
Hanya saja Vietnam harus transit dulu dari Jakarta. Mereka akan singgah ke Ho Chi Minh City, lalu dari Ho Chi Minh City menuju Hanoi. Dengan demikian, skuad Vietnam diprediksi baru akan tiba di Hanoi menjelang tengah malam. Lebih lanjut, armada Park Hang-seo membawa banyak bagasi. Itu bisa merepotkan saat transit. Ini berbeda dengan tim Merah Putih. Menurut Zing News, tim tamu bisa sampai ke Hanoi beberapa jam lebih cepat lantaran memakai pesawat charteran. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Wasit Jepang pimpin laga semifinal leg kedua Vietnam ketar-ketir. Duel timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga leg kedua semifinal bakal dipimpin wasit asal Jepang Araki Yasuke. Namun, skuad Golden Star sedikit khawatir lantaran punya sejarah kurang baik dengan sang pengadil. Duel tuan rumah Vietnam melawan skuad Garuda dijadwalkan bakal dihelat di Stadion Maidin Senin 9 Januari 2022. Kedua kesebelasan dipastikan bakal tampil maksimal guna berebut tiket ke final ajang ini. Media Vietnam Gongda Plus menyebut jika performa Araki kini dipertanyakan. Maklum, dia sebelumnya sempat membuat Vietnam U23 tersingkir saat mentas di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Araki juga sempat memimpin duel Vietnam melawan Arab Saudi di babak perempat final Piala Asia U23. Nah, saat dia tak melihat begitu jelas pelanggaran, dia langsung memilih pakai teknologi VAR ke depan. Araki menghentikan duel Vietnam melawan Arab Saudi saat babak perempat final. Dalam laga tersebut dia memberikan kartu merah kepada penjaga gawang Vietnam, Quan Van Chuan, setelah konsultasi melalui teknologi VAR. Sebelumnya, wasit yang memimpin laga semifinal leg pertama antara timnas Indonesia melawan Vietnam juga jadi sorotan. Terlebih Omar Ali Yakobi yang jadi pengadil tak bisa tegas dan membiarkan beberapa pelanggaran keras terjadi, termasuk kepada Dendi Sulistiawan. Hasil imbang ini tentu sedikit merugikan timnas Indonesia. Mereka gagal memanfaatkan peluang untuk meraup poin penuh sebelum bermain di leg kedua saat berhadapan dengan Vietnam nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok dengan tuan rumah Vietnam dalam laga leg kedua Piala AFF, yaitu di Stadion Hanoi pada 9 Januari. Mereka harus bisa menang agar bisa melaju mulus ke laga final untuk semakin dekat dengan gelar pertama Indonesia di ajang ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.